KM Banawa beserta kru berhasil dievakuasi ke Manokwari oleh tim SAR gabungan pada Rabu 15 Februari 2023. 1 Maret mendatang pembukaran Pasar Sanggeng siap dilakukan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 16 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Sempat terombang-ambing di lautan, KM Banawa beserta kru berhasil dievakuasi ke Manokwari oleh tim SAR gabungan pada Rabu 15 Februari 2023 setelah terombang-ambing antara Numfor dan Manokwari. Proses pencarian selama 4 jam terhadap KM Banawa beserta kru akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil menemukan kapal serta kru dalam kondisi selamat sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Timur pada Rabu 15 Februari 2023. Adapun data korban yang ada di atas kapal yaitu Kapten Awaludin, laki-laki berumur 52 tahun, Edward Baransano, 38 tahun, Martin Asaribab, 18 tahun, Julianus 17 tahun, Leo Baransano 32 tahun, Bernardus 32 tahun, Yosep 24 tahun, dan Ronald 24 tahun. Kapten KM Kumbakarna dalam rilisnya menyampaikan, tim SAR gabungan saat itu bergerak sekitar pukul 18.34 waktu Indonesia Timur sore kemarin menuju pertengahan Pulau Numfor. Saat melakukan operasi, cuaca menjadi salah satu kendala yang dihadapi tim, terutama ketinggian gelombang mencapai 2 hingga 4 meter. Dan akhirnya pada pukul 20.45 WIB, tim berhasil menemukan kapal serta korban semua dalam kondisi selamat. Kemudian seluruh kru dibawa menuju dermaga Cokran Manokwari pada pukul 22.40 waktu Indonesia Timur. Setelah tiba di dermaga Cokran Manokwari, seluruh korban langsung diserahkan kepada pemilik kapal KM Banawa dan operasi SAR ditutup. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua Barat meminta seluruh pasukan benar-benar mampu mempersiapkan diri dengan sumber daya yang dimiliki dalam menghadapi bencana alam di Papua Barat. Apel gelar pasukan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di wilayah Provinsi Papua diawali dengan pemeriksaan pasukan yang dipimpin Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Papua Barat yang berlangsung di halaman Mapolda di Maripi, Distrik Manokwari Selatan. Amanat Kapolda Papua Barat yang disampaikan Kepala BPBD Papua Barat Derek Abnir menyampaikan agar petugas apel kesiapsiagaan benar-benar mampu mempersiapkan diri dengan seluruh sumber daya dan prasarana yang dimiliki dalam rangka penanggulangan bencana alam di wilayah Papua Barat. Beserta seluruh kita sekalian jajaran yang terkait di dalam apel ini diharapkan benar-benar mampu mempersiapkan diri secara maksimal dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personel maupun sarana dan prasarana untuk berperan secara aktif dalam rangka penanggulangan bencana alam di tahun 2023. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah hadir untuk bersama-sama siap siaga menghadapi ancaman dan risiko terjadinya bencana alam di wilayah Provinsi Papua Barat. Derek juga meminta seluruh anggota dapat melaksanakan pelatihan bersama dalam penanganan bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi kapan saja. Disebutkan Derek, urusan bencana bukan merupakan urusan daripada pemerintah daerah. Namun, urusan ini menjadi urusan bersama semua stakeholder di Papua Barat. Satuan tugas inti dan cadangan yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan ke lokasi terjadinya bencana. 3. Mari kita petakan serta pantau setiap perkembangan situasi yang terjadi pada daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya bencana. Bukan sambang dan beri himbauan kepada warga masyarakat pada daerah yang potensial terkena dampak bencana. 5. Jalin koordinasi atau sinergi dengan seluruh instansi atau pihak yang terkait, khususnya yang berhubungan dengan informasi dini terjadinya bencana, dengan pencegahan dan melakukan tindakan lainnya yang bersifat persuasif.
Apel yang digagas oleh Bapak Kapolda dan Panglima Pak Gubernur pada pagi hari ini merupakan modal utama dari daya tangkar yang kita bangun pada pagi hari ini untuk mensinergikan seluruh kekuatan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Dan bukan kemungkinan, saat ini beberapa kali telah terjadi bencana berdasarkan data yang kami miliki dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat. Kita sudah 2 kali bahkan 3 kali di tahun ini telah terjadi bencana di wilayah Provinsi Papua Barat, terutama bencana yang dipicu oleh karena pergerakan sesar Ransiki dan sesar Tarera Algura pada beberapa waktu yang lalu di Provinsi Papua Barat. Turut hadir Wakapolda Papua Barat, Kasdam 18 Kaswari, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Angkatan Laut Manokwari. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pembangunan Pasar Sanggeng, salah satu program prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Manokwari yang disetujui pembangunannya oleh pemerintah pusat, mulai 1 Maret 2023 tahapan pembangunan mulai dilakukan dengan pembongkaran pasar. Pasar Sanggeng sebagai salah satu sentral ekonomi di Kabupaten Manokwari dan juga kabupaten sekitar Manokwari. Di tahun 2023 ini mulai dilakukan pembangunan pasar yang baru, sehingga Pemda memastikan pada tanggal 1 Maret mendatang pasar siap dibongkar untuk proses pembangunan. Pembangunan Pasar Sanggeng sebagai sentral ekonomi di Kabupaten Manokwari dibangun dengan bentuk pasar modern berlantai 4. Guna jalannya program pembangunan, maka Rabu kemarin pemerintah Kabupaten Manokwari melakukan pertemuan dengan para pedagang Pasar Sanggeng yang menempati los-los pasar. Pertemuan berlangsung di ruang Sasana Karya kantor Bupati. Pada pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perindakop Yan Ayomi menyampaikan tahapan pembangunan siap dilakukan dengan pembongkaran pasar pada 1 Maret. Sedangkan pasar sementara yang disiapkan guna relokasi pedagang hingga kini dalam tahap penyelesaian dan siap diresmikan pada 26 Februari. Tanggal 26 Februari itu peresmian penggunaan pasar sementara yang terletak di lokasi X18. Baru Bapak saya sampaikan bahwa pembangunan sekarang sudah mencapai 83%. Itu akan menampung 70 pedagang kios dan 500 lebih pedagang emperan dan hamparan. Rencana pemerintah Kabupaten Manokwari melalui perjuangan Pak Bupati 2 tahun ini, rapat kemarin kami meminta kerjasama dan mohon pengertian Bapak Ibu bahwa tanggal 1 Maret itu Pasar Sanggeng sudah dibongkar. Sementara itu, Bupati Manokwari dalam arahannya menyampaikan kesuksesan di daerah ditentukan oleh banyak faktor. Karena pemerintah sendiri tidak dapat mendukung pembangunan yang diprogramkan. Pemda membutuhkan masyarakat dan stakeholder lainnya. Tentu Bapak Ibu, kesuksesan pembangunan di sebuah daerah itu ditentukan oleh banyak faktor. Ya. Pemerintah daerah sendiri tidak bisa membangun, tidak bisa. Pemerintah daerah butuh masyarakat dan butuh stakeholder lain atau pihak lain itu bersama-sama. Karena itu Pasar Sanggeng akan kita bangun kalau Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bisa kita bersama-sama menyamakan persepsi kita dan kita bisa bekerja sama dengan baik. Hal-hal apa yang perlu kita kerjasamakan, samakan persepsi kita dan kita melangkah tanpa merugikan para pihak yang terkait dalam kerjasama itu. Perbaikan kualitas pasar perlu dilakukan demi pembangunan ekonomi masyarakat dan juga mengubah wajah kota. Untuk itu, Pemda berharap pedagang siap untuk mengosongkan los pasar, sehingga pada 1 Maret 2023 Pasar Sanggeng dapat digusur sebagai syarat untuk pembangunan gedung pasar yang baru. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, pasar sementara yang dibangun untuk merelokasi pedagang Pasar Sanggeng disiapkan untuk pedagang pasar yang aktif berjualan. Sanggeng Manokwari sebagai salah satu program strategis Pemda Manokwari. Syarat yang harus dipenuhi yakni lahan pembangunan yang line and clear. Untuk itu, pemerintah telah melakukan pembangunan pasar sementara bagi para pedagang sejak 18 November 2022 lalu.
Saat ini pembangunan pasar telah mencapai 83% dan siap diresmikan pada 26 Februari mendatang. Pasar sementara yang dibangun dengan kapasitas 70 los kios akan dikhususkan bagi pedagang yang benar-benar aktif melakukan aktivitas di Pasar Sanggeng. Selain pasar sementara di eks Taman Besi, Pemda juga membangun pasar sementara di Jalan Percetakan untuk pedagang kios. Kami akan inventarisir pedagang yang aktif saja. Karena saya sudah jalan ke Pasar Sanggeng, banyak juga yang tutup. Yang aktif untuk kemudian kita prioritaskan bersama dengan Bapak Ibu yang ada di sekitar terminal. Yang bangunan toko dan rumahnya di situ untuk dapat memanfaatkan ruang dagang yang ada sementara kita bangun. Sedangkan di lokasi yang pertama di sekitaran Jalan Percetakan itu akan kita bangun juga sudah dimulai dan itu sekitar 157 ruang kios. Selain pedagang pasar, para pemilik gedung, tanah, dan bangunan rumah di areal Pasar Sanggeng, pemerintah juga minta agar ada kerjasama sehingga proses pembongkaran pasar pada 1 Maret berjalan lancar. Terkait ganti rugi, lebih awal akan dilakukan pendataan oleh tim apresial untuk menilai 88 objek dan 29 kepemilikan toko dan rumah pribadi. Bisa menampung sekitar 70 kios dan 500 hamparan. Itu kira-kira Pak informasi yang kami dapat. Yang kami pertanyakan Pak, kami bingung. Kami pedagang ini bingung Pak. Terus terang kalau misalnya 70 saja Pak, itu mau dibagi bagaimana Pak untuk pedagang teman-teman yang di dalam yang menjual Pak. Kami bisa kalkulasi di dalam itu lebih daripada 70 Pak. Kalau untuk yang aktif Pak, kami bisa perkirakan itu lebih daripada 70. Kurang lebih 180 sampai 200-an Pak. Jadi kalau kita melihat dan berpatokan dengan relokasi yang ada di situ saja Pak, kami di bawah ini bingung Pak. Terus terang banyak sekali di bawah Pak. Kami mau bagaimana? Kami punya kredit banyak, kami mau bagaimana gitu. Makanya kalau kami pribadi Pak dengan asosiasi sebagian, apapun keputusan pemerintah kami dukung Pak. Tapi tolong Pak, lihat teman-teman pedagang, kasihan mereka. Menyikapi hal tersebut, Bupati Manokwari mengatakan Pemda pasti memperhatikan pedagang Pasar Sanggeng. Namun pembongkaran pasar harus dilakukan pada 1 Maret 2023. Kemudian nanti dilanjutkan di Jalan Percetakan. Kemudian nanti kita juga lihat secara bertahap. Yang jelas saya sampaikan bahwa Maret siap atau tidak siap tetap harus kita keluar. Jadi siap atau tidak siap tetap kita harus keluar. Karena kita harus memastikan kalau lewat dari situ maka kita tidak akan bangun ini Pasar Sanggeng. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat menyerahkan 1.774 guru-guru SMA SMK ke Kabupaten dan Kota se-Papua Barat dan Papua Barat Daya. Penyerahan personil kepegawaian itu dilakukan oleh penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek pada Rabu 15 Februari 2023. Penyerahan personil kepegawaian guru-guru SMA SMK resmi diserahkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat ke Kabupaten Kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu 15 Februari 2023. Mewakili Gubernur, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan C. Sangkek bersama Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Doan Siba menyaksikan langsung penandatanganan berita acara oleh Kepala Dinas Pendidikan Sekabupaten Kota di Papua Barat. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Doan Siba mengatakan penyerahan personil kepegawaian guru-guru SMA SMK seprovinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Otsus Jilid 2 dan PP 106, 107, 2021 serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900.
Ia menjelaskan penyerahan ini untuk mempercepat proses penyelesaian hak-hak yang berhubungan dengan guru dan tenaga kependidikan. Penyerahan personil, terutama pegawai-pegawai yang ada di guru-guru kita, yaitu SMA dan SMK, seprovinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Saat ini kami serahkan adalah pertama, untuk Kabupaten Manokwari berjumlah 315, Teluk Bintuni 108 orang guru, Manokwari Selatan 43, Pegunungan Arfak 10, Kaimana 93, Fakfak 185, Raja Ampat 159, Tambrau 38, Maibrat 48, Sorong Selatan 107, Kabupaten Sorong 259, Kota Sorong 359. Jumlah totalnya adalah 1.774 orang. 1.774 orang ini adalah masuk dalam batch pertama atau tahap pertama. Kenapa saya mengatakan sebagai masuk di tahap pertama? Tahap kedua selanjutnya adalah yang termasuk di dalamnya ada P3K. Sementara penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan C. Sangkek mengatakan, penyerahan guru SMA, SMK salah satu implementasi pemerintahan mengenai peralihan kewenangan dari provinsi dialihkan ke kabupaten kota ke Papua Barat dan Papua Barat Daya. Lebih lanjut, kata Sekda, untuk tahap pertama ini akan dialihkan sebanyak 1.774 orang bagi guru dan tenaga kependidikan yang ada di 13 kabupaten kota seprovinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Sekda juga berharap setelah penyerahan personil guru SMA, SMK, dan tenaga kependidikan agar hak-hak mereka segera diperhatikan. Pertama, saya menyambut baik atas terselenggaranya acara ini yang merupakan salah satu implementasi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 mengenai peralihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari provinsi dialihkan ke kabupaten kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk tahap pertama ini akan dialihkan sebanyak 1.744 guru dan tenaga kependidikan yang ada di 13 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dengan penyerahan personil ini, diharapkan para guru dan tenaga kependidikan segera mendapatkan hak-haknya kembali. Jadi saya ulang lagi, setelah penyerahan ini, mereka mendapatkan hak-haknya kembali dan 2 bulan mereka tunggu. Nah, di titik yang sangat perlu para sekda, kepala-kepala dinas, pokoknya tempo kalau mau tidak di demo. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kurangnya pasaran ikan di Manokwari, tangkapan nelayan melimpah mengakibatkan harga ikan di pasaran tidak stabil, bahkan harga ikan murah. Harga ikan hasil tangkapan nelayan yang berada di perairan Teluk Sawaibu, tepatnya di pemukiman Borobudur, memasuki awal tahun 2023 melimpah. Walaupun cuaca ekstrim, para nelayan mengatakan hasil mereka sangat banyak. Selain itu, jumlah para nelayan juga saat ini semakin banyak. Hal ini juga akan mempengaruhi melimpahnya hasil tangkapan nelayan. Laode Nasution, salah satu nelayan, mengatakan karena cuaca ekstrim yang menyebabkan gelombang sehingga kebanyakan nelayan tidak melaut. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi harga ikan yang tetap dijual dengan harga rendah.
Karena hasil tangkapan yang melimpah dengan jumlah nelayan yang banyak, maka jumlah ikan di pasaran harganya masih tetap normal. Untuk menyiasati agar ikan semua bisa laku, nelayan mengirimkan ikan ke Kabupaten Teluk Wondama, Ransiki, Bintuni dan juga ke daerah pedalaman di Papua Barat. Cuaca baru tidak, perahu sudah banyak. Ini kalau sudah masuk satu orang satu perahu 50 ekor, bayangkan satu perahu 50 ekor, 100 ekor. Kali kan sudah ratusan perahu ini, sekitar 500 perahu ini. Baru harga stabil, tidak harga turun terus. Boleh cuaca paling ekstrim baru kita dapat harga ikan. Itu sampai 70. Dari pasar Sanggih dialihkan ke Basiur. Karena memang sudah tidak bisa ini kita di sini. Besar banyak. Mereka Mau jual mau jual di mana? Ikan di sana mau banjir. Hanya nelayan larinya ke Basiur, ke Ransiki, ke SP. tidak ada perusahaan yang masuk. Nurdin Ode, salah satu pedagang yang membeli ikan langsung ke nelayan mengatakan, untuk saat ini jumlah ikan melimpah, sehingga harga di pasaran sangat rendah. Untuk jenis ikan yang sering ia beli, ikan tuna dan ikan cakalang, dengan harga yang akan dijual Rp50.000 per ekornya. Saat ini harga ikan lagi turun untuk hari ini. Kemarin 2 hari lalu harga ikan dia lumayan lah, masih agak tinggi. Kalau sekarang ini sudah menurun harga ikan. Karena sudah teduh baru ikan kebetulan penilaian juga serentak naik. Lumayan sekarang kalau stok ikan dia berbeda dengan kemarin. Hanya ada ya tuna cakalang saja. Dan di sini khususnya di sini. Apa sampai berapa di pasaran? Tergantung besar kecilnya. Agar tangkapan nelayan dapat tersalurkan dan memiliki nilai ekonomis bagi nelayan, diharapkan pemerintah menyiapkan pasar yang siap menampung hasil nelayan yang melimpah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, nelayan lokal di Manokwari berharap pemerintah dapat menambah stasiun pengisian bahan bakar nelayan dan juga membuka perusahaan ikan sehingga hasil tangkapan yang melimpah dapat meningkatkan ekonomi para nelayan lokal di Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut disampaikan beberapa nelayan lokal yang berada di perkampungan nelayan Borobudur. Hingga saat ini banyak kendala yang dihadapi para nelayan lokal yang ada di Manokwari, Papua Barat, terutama jatah bahan bakar yang kurang. Dengan jumlah nelayan yang semakin bertambah, selain itu dari hasil tangkapan yang melimpah, namun harga di pasaran sangat rendah. Hal ini sangat berpengaruh dengan harga bahan bakar yang tinggi dan juga pemasukan yang tidak sebanding. Laode Nasution mengatakan harga ikan sekarang naik turun, membuat nelayan sangat susah. Hal ini akan mempengaruhi karena di Manokwari, Papua Barat belum adanya pengusaha atau perusahaan ikan yang dibangun agar dapat menampung hasil tangkapan nelayan yang melimpah. Kendala lain bahan bakar minyak yang naik dan juga jumlah nelayan yang sangat banyak, mengakibatkan kadang kita antri bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar nelayan juga tidak kebagian. Diharapkan pemerintah dapat menambah stasiun pengisian bahan bakar lagi, agar semua nelayan juga kebagian bahan bakar. Ini masalah harga ikan sekarang naik turun. Karena ini cuaca, jadi ini sebentar kemarin cuaca itu hampir sekitar 4 meter, 5 meter di pinggir gelombang. Hanya semua nelayan semua pulang. Tapi juga harga ikan juga masih begitu-begitu saja karena mungkin faktor ini mungkin salah satu mungkin pengusaha ikan belum masuk. Itulah mungkin faktor. Kalau bisa mungkin ini pemerintah daerah itu ya usahakan ada pengusaha yang masuk karena nelayan ini semakin banyak. Salah satunya ini coba kasihan yang nganggur ini. Sebentar ikan ini masih besar-besar ini 50.000. Karena pelariannya tidak ada lain cuma sementara harga BBM. Baru harga BBM juga sebentar kan subsidi naik. Baru kita jual nelayan kebanyakan kita antri jual di sana di SBBN. Ya. Kadang dapat, kadang tidak nelayan. Selain itu, nelayan berharap pemerintah dapat membuka perusahaan ikan dapat dibangun di Manokwari, Papua Barat, agar harga ikan dapat meningkat di pasaran dan juga meningkatkan ekonomi para nelayan lokal yang ada di Manokwari, Papua Barat. Pengusaha yang untuk utamanya itu pengusaha tuna ikan kecil, untuk penerima ikan kecil pasarnya harus ada. Kalau kendalanya itu kalau tidak ada pengusaha kita nelayan harga begitu dinaikkan terus. Ikan juga. Kadang sampai ini masih 50 kemarin 45 ini. 40 bayar 45. Untuk bayar ada cuaca kemarin 50, kalau tidak ya 45 ini, 40. Karena ikan banjir baru tidak ada pengusaha yang masuk di Provinsi Manokwari Papua Barat ini. Utama aja yang kedua itu BBM. Usahakan SPBN nelayan harus ditambah. Kendalanya situ. Dulu 1 juta.
Sesuai dengan data jumlah nelayan saat ini, sekitar 400 lebih nelayan pancing ikan tuna, sedangkan perahu jaring tidak terhitung jumlahnya. Diharapkan pemerintah juga segera melihat permasalahan yang dihadapi para nelayan agar produksi ikan di Manokwari, Papua Barat tetap melimpah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, para kepala kampung di Kabupaten Manokwari diharapkan agar dapat mengelola dana kampung dengan benar sehingga tidak menyalahi aturan. Mewujudkan good government atau pengelola tata pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi, para kepala kampung di Manokwari diharapkan dapat mengelola dana kampung dengan benar sehingga tidak menyalahi aturan. Hal inilah yang disampaikan Bupati Manokwari, Hermus Indo, dalam sambutannya pada pembukaan training dan implementasi sistem keuangan Desa Siskudes versi 2.05 berbasis digital se-Kabupaten Manokwari yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten pada Rabu malam di salah satu hotel. Karena itu kita berharap bahwa pelatihan hari ini bisa berdampak positif terhadap Bapak Ibu semuanya, terutama aparat pemerintah kampung dan juga terutama pengelola sistemnya, sistem keuangan desa, untuk memastikan bahwa pengelolaan dana kampung atau dana desa yang diberikan oleh negara kepada kita itu dapat dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Para kepala kampung, aparat kampung, dan petugas pengelola aplikasi keuangan desa diingatkan oleh Bupati bahwa dana desa yang dikelola merupakan uang negara dan juga masyarakat. Oleh karena itu jangan disalahgunakan. Kenapa? Uang negara, uang yang kita kelola atau diterima oleh Bapak Ibu, ini pertama adalah uang negara dan yang kedua uang rakyat, bukan uang aparat pemerintah kampung, bukan. Ini harus kita samakan persepsi kita di sini dulu. Ini bukan barang adat, bukan tanah adat, yang notabene harus dikelola menurut kekuasaan adat. Tidak ada. Jujur ini saya sampaikan, karena kadang kita masih dalam pengelolaan keuangan kampung masih diwarnai oleh hal-hal yang kayak begitu. Ya, saya kepala kampung punya kekuasaan dan juga wilayah adat dari sini sampai sana. Semua rakyat ini berapa uang saya pakai menurut apa yang saya mau. Melalui sistem keuangan desa berbasis online, dipastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat berkualitas serta meningkat. Selain itu, peningkatan efisiensi dan produktivitas dari pengelola keuangan daerah, baik aspek penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, training sistem keuangan desa berbasis online yang berlangsung diharapkan pelaporan keuangan desa di 164 kampung di Manokwari dapat dilaporkan secara online oleh aparat kampung. Sistem pengelolaan keuangan desa yang dilaporkan oleh aparat kampung dari 164 kampung di Manokwari selama ini dilakukan secara offline. Untuk itu, training sistem keuangan desa 205 berbasis online yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari bagi seluruh aparat kampung dari 164 kampung di Manokwari dapat mendukung sistem keuangan desa secara online di tahun anggaran 2023. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari, Jeffrey Sahuberua, pada Rabu malam. Selain melalui training, pendampingan juga akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kepada petugas pengelola sistem keuangan dana kampung. Terkait dengan pelatihan Siskudes yang kita laksanakan, yaitu pelatihan Siskudes yang online ya. Selama ini kita di Manokwari, kita masih Siskudes ini masih offline ya. Offline ya, kita belum online. Sedangkan tuntutan dari KPK sesuai yang tertuang dalam MCP ya, aplikasi MCP, mereka minta untuk Siskudes ini harus online. Sehingga kita sepakat untuk 2023 ini Siskudes di 164 kampung di Kabupaten Manokwari harus berupa online. Ya. Untuk menuju ke situ harus pengelola Siskudes di kampung harus kita latih. Justru itu kita berikan pelatihan pada hari ini selama 2 hari atau 3 hari ke depan. Itu memang kalau tanpa dilatih ya pasti akan kesulitan. Tapi selain mereka dilatih untuk 2 hari atau 3 hari ke depan ini, tentu juga kita terus adakan pembimbingan
Training Sistem Keuangan Desa 205 berbasis online bagi 164 kampung ini dilakukan dalam 2 tahap. Untuk itu tahap pertama diikuti oleh aparat kampung dari 6 distrik yakni Distrik Manokwari Timur, Manokwari Utara, Manokwari Barat, Manokwari Selatan, Tanah Rubu, Pravi. Sedangkan training tahap kedua akan diikuti aparat kampung dari Distrik Warmare, Sidai, dan Masni. Arina Iriananta, TVRI Papua Barat melaporkan. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak dapat disangka-sangka kapan hal ini terjadi dan kecelakaan dapat menimbulkan korban jiwa bahkan sampai meninggal dunia. Operasi keselamatan lalu lintas terus disampaikan Ditlantas Polda Papua Barat dengan memberikan sosialisasi kepada pengendara roda 2 dan roda 4 di wilayah Papua Barat. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Pol Radian Kokrosono menyebutkan selama operasi keselamatan Mansinam tahun 2023, beberapa minggu berjalan terjadi peningkatan di setiap rutinnya. Radian menyebutkan kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak dapat disangka-sangka. Kapan kecelakaan itu terjadi dan dapat menimbulkan korban jiwa hingga meninggal dunia. Ada peningkatan sedikit ya, karena memang momen ini operasi keselamatan. Tapi saya berharap tidak hanya operasi khusus saja, di setiap rutin, karena kecelakaan ini kita tidak tahu kapan dan dimanapun kita tidak tahu. Karena kecelakaan adalah peristiwa yang tidak disangka-sangka. Ini yang perlu kita berikan edukasi terus, bahwa tertib lalu lintas itu dari diri sendiri, bukan dari petugas. Saat ini masih banyak ditemukan pengendara yang tidak menggunakan helm dengan benar. Karena pada saat gelar pasukan yang lalu, kata Radian, pihaknya sudah menyampaikan kesatuan lalu lintas di jajaran Polres bahwa yang dikedepankan selama operasi keselamatan 2023 adalah persuasi dan humanis. Ada yang helm tapi nggak dipakai, ada yang pakai helm tapi nggak diklik. Ini yang perlu diberikan edukasi terus ya. Memang selama operasi keselamatan Mansinam pada saat gelar pasukan yang lalu sudah saya sampaikan, kita bersama jajaran Satlantas Polres-Polres, yang kita kedepankan ini edukasi. Yang kita kedepankan ini ada kegiatan persuasi humanis. Tapi ada beberapa pengendara yang sudah sering kita peringatkan, yang sudah sering kita sampaikan, masih dilanggar ya, ada beberapa yang masih ditilang juga. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, siap berlaga di Soratin Cup umur 13 tahun, SSB Domberai terus mengasah pemainnya dengan target di tahun 2023 akan masuk 4 besar. Kompetisi Soratin Cup di wilayah Papua Barat telah berakhir dan SSB Doberai kembali tampil sebagai juara di tahun 2023. Selanjutnya SSB Doberai akan mewakili Papua Barat berlaga di Soratin Cup tingkat nasional. Untuk itu pelatih Ferry Hurulean bersama pelatih lainnya terus mengasah kemampuan para pemain SSB Doberai FC yang sudah disiapkan agar siap berlaga di ajang Soratin Cup tingkat nasional yang akan bergulir pada bulan Maret mendatang. Pelatih Ferry Hurulean saat diwawancarai mengatakan, untuk mewakili Papua Barat pada laga Soratin Cup tingkat nasional, persiapan secara teknis selama 1 bulan ini akan terus dilakukan, terutama fisik dan mental pemain. Yang sudah dikeluarkan oleh PSSI, kita mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi regulasi jadwal ini ditetapkan itu kalau tidak salah itu di bulan Maret sebenarnya. Kemarin kami sudah ikuti putaran provinsi, tingkat provinsi. Kebetulan Doberai keluar di usia 13 keluar sebagai Champions, jadi mewakili Papua Barat, sehingga dalam rangka persiapan tersebut di bulan Maret ya, mungkin 1 bulan ini ya, yang pasti kami secara tim persiapan secara teknis lah, apa strategi, kemudian persiapan secara fisik, kemudian mental anak-anak. Terus sekali kalau untuk target sih, kami kan tahun lalu juga di event yang sama Soratin tingkat nasional, kebetulan Doberai juga mewakili Papua Barat dan kami lolos sampai ke 8 besar saat itu. Kami berharap di target tahun ini kami sudah evaluasi kemarin, pengalaman kemarin, kemarin kami ikuti 2013, kebetulan Hendar ini yang mereka yang ikut ke sana, tim yang 13 sekarang sudah di usia 14 ini, ada cukup banyak catatan sebenarnya kami ikuti di sana. Misalnya contoh postur, ya kami kemarin juga ketika main dengan tim-tim dari daerah sana, ternyata postur itu sangat berpengaruh sebenarnya, banyak sana. Kemudian penguasaan sepak dasar bola dan lain-lain, sehingga itu jadi catatan kami. Sehingga di tahun ini di event yang sekarang kebetulan kami juga juara mewakili Papua Barat. Itu yang coba kami evaluasi dan perbaiki, dan mungkin kami targetnya sih masuk ke 4 besar sebenarnya. Yuhendar Karubaba, salah satu pemain SSB Doberai, mengatakan sangat bangga dan bisa mewakili Papua Barat berlaga di ajang nasional.
Yuhendar berpesan kepada generasi muda saat ini agar terus semangat mengejar cita-cita. Sendiri merasa bangga bisa mewakili Papua Barat dari sekian anak-anak yang ada di Papua Barat. Pesan untuk teman-teman yang lain yang punya keinginan juga untuk bermain bola, berprestasi di bola karena jika mereka ingin mencapai apa yang mereka impikan, mereka harus berusaha. Apapun itu harus diperjuangkan. Louis Nelson Rumaikewi, salah satu pemerhati SSB di Papua Barat mengatakan SSB Doberai yang home base-nya di lapangan Borasi Manokwari tahun ini akan mewakili Provinsi Papua Barat untuk berlaga di tingkat. Ia berharap agar ada perhatian khusus untuk pengembangan SSB di Papua Barat. Karena dengan adanya SSB dapat merangkul generasi muda Papua lebih aktif melakukan hal-hal yang positif. SSB sepak bola Doberai. Di sini bukan perkumpulan dari masing-masing klub, tetapi ini adalah sekolah sepak bola yang didirikan oleh Coach Ferry Urlean dan kawan-kawan. Di sini murni sekolah sepak bola Doberai yang home base-nya di lapangan Borasi. SSB ini kan berumur dari 8 tahun. 10 tahun, 13 tahun, 15 dan 17. Kemarin ini SSB yang sekarang terkumpul ini SSB Doberai yang berumur 13 tahun. Kemarin ikut surat yang kami tadi untuk SSB yang ada di khususnya Manokwari dan Provinsi Papua Barat ini, kita harus bisa mendukung mereka. Karena apa? SSB ini kan berumurnya kan dari bawah sampai di 17 tahun. Kita orang harus bisa pergunakan mereka baik untuk bisa ke depannya, itu tidak mempengaruhi hal-hal yang buruk seperti narkoba. Untuk berlaga di laga Suratin Cup Nasional, saat ini persiapan sudah dilaksanakan secara matang. Namun SSB Doberai masih membutuhkan dukungan dari pemerhati dan juga pecinta sepak bola serta pemerintah. Agar laga pada bulan Maret nanti, SSB Doberai bisa hadir dan kembali mengharumkan nama Papua Barat di kancah nasional. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 16 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.